Shalom, selamat hari Minggu bagi kita Jemaat HKBP Bandung. Dalam ibadah kita minggu ini, biarlah kita tetap bersukacita dalam perlindungannya. Kuatlah di dalam iman dan pengharapan, tetap berdoa padanya, dan kita tak berdiri teguh hanya di dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu kita pada hari ini adalah Minggu Quasimodo Geniti. Topik, jiwaku haus kepada Allah. Sebelum memulai ibadah kita saat ini, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita memasuki saat teduh. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 18 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Yesus Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Now,
Marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu hukum yang keempat dan maksudnya. Hukum yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan hati kami di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami sering domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripada-Mu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi Engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
bodoh di lehontu hati diam. Marilah kita mendengar firman Tuhan, yaitu epistel yang ditetapkan pada hari Minggu ini, yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana seluruh teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Warta Jemaat. Warta Jemaat kita pada hari Minggu ini boleh kita melihat di dalam Warta Jemaat yang telah dibagikan kepada kita melalui WA di grup kita masing-masing. Yang kedua, persembahan dapat ditransfer melalui Bank BCA atas nama Henry Adrian PS dengan nomor rekening 0860465647. Setiap transfer via bank mohon mencantumkan nama pengirim dan konfirmasi via SMS ke nomor HP 0813 2100 2100 untuk kepentingan administrasi keuangan. Demikian Warta Jemaat. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal. Itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, yang saat ini sedang berada di rumah dengan setia untuk mendengarkan beribadah, bersekutu dalam nama Tuhan. Kita mau disapa oleh firman Tuhan pada minggu ini, Minggu Quasi-Modogeniti. Seperti bayi yang baru lahir, yang haus akan susu yang murni. Firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai ayat 6. Mari kita buka Alkitab kita, Mazmur 42 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dari kitab Mazmur pasal 42 ini yang digubah oleh Bani Korah, anak-anak Korah. Mereka adalah song leader, penyanyi-penyanyi
yang menyanyikan setiap minggunya di rumah Allah. Dan mereka juga banyak menggubah lagu-lagu pujian. Tetapi kita baca, kita dengar firman Tuhan saat ini menggambarkan jeritan yang luar biasa, penderitaan dari pemazmur. Ini mewakili jeritan dari banyak umat Tuhan pada masa itu yang sedang di dalam pembuangan. Dicatat bagaimana keluhannya ini di dalam kitab pasal 42. Air matanya menjadi makanan setiap hari. Musuh-musuhnya mengolok-olok dan berkata, "Di mana Allahmu?" Luar biasa saudara-saudara. Dia mengalami depresi rohani. Kenapa umat Tuhan seperti itu? Apa yang terjadi sehingga dikatakan jiwaku gundah gulana, tertekan dan gelisah? Mengalami isolasi secara rohani, mengalami depresi rohani yang sangat hebat. Kita tahu umat Israel ketika Mazmur ini dikubah, berada di dalam pembuangan jauh dari Yerusalem, jauh dari bait Allah, tempat mereka memuji Tuhan, tempat bersekutu, tempat untuk mencurahkan segala keinginan, doanya, jeritannya di bait Allah. Tetapi mereka tidak bisa beribadah karena berada di dalam pembuangan. Jiwanya tertekan. Saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, saat ini kita juga mengalami hal yang sama. Saat ini kita juga mengalami jiwa yang gundah gulana, galau. Mungkin ada orang berkata, saya sudah bosan berada di rumah. Seakan-akan tanpa ujung kapan ini berakhir. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan pada minggu Quasi-Monogeniti ini mengingatkan kita bagaimana pemazmur ini menghadapi kemelut. Bagaimana umat Tuhan pada masa itu menghadapi kemelut. Apakah mereka pesimis? Apakah kita juga pesimis dan menjadi putus asa karena keadaan yang sangat mencekam yang kita alami oleh karena wabah COVID-19 ini? Ada 3 kali dikatakan dalam kitab Mazmur pasal 42 ini, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Tetapi sekali lagi, firman Tuhan benar-benar menguatkan. Dan itu yang membuat semangat dari para pemazmur ini umat Tuhan. Dan dikatakan, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Luar biasa, ibu bapak, saudara-saudara. Ada banyak di tengah-tengah umat Tuhan ketika itu berkata, kenapa Tuhan membiarkan kita? Seakan-akan Allah itu kalah terhadap bangsa-bangsa lain, musuh-musuh mereka yang begitu keras, sehingga mereka mengalami pembuangan, dijajah di negeri asing, tidak bisa berbuat sesuatu, bukan hanya secara fisik saja dijajah, tetapi juga secara rohani, tekanan yang maha hebat. Yang menarik, saudara-saudara, inilah pengalaman dari pemazmur ini. Dikatakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan engkau, ya Allah. Saya teringat dengan apa yang pernah diucapkan dari salah seorang pakar ilmuwan fisika yang bernama Blaise Pascal. Dia katakan begini, Tuhan menciptakan ruang kosong di dalam hidup manusia, di mana ruang kosong itu hanya bisa diisi oleh yang ilahi. Dan dia katakan, dia hanya bisa mengisi dahaga ini oleh Yesus Kristus. Bagaimana saudara-saudara? Mungkin kita juga merasa dahaga, merasa haus, kekeringan.
Sebagaimana seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian juga jiwa kita. Mungkin sama, saudara-saudara juga sudah rindu sekali untuk bisa beribadah, untuk bisa bersekutu di gereja kita yang kita kasihi ini, untuk bisa berdoa di sini. Sama seperti kerinduan umat Israel di dalam pembuangan mereka, ingat Yerusalem. Mereka datang ramai beribadah ke sana. Kapan Tuhan, jiwaku sangat rindu. Itu yang dikatakan di dalam ayat 5. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Mungkin itu juga yang kita alami saat ini. Bahkan merasa hidup kita seperti tidak ada pengharapan karena sakit penyakit, atau mungkin kita menderita duka karena ada saudara-saudara kita yang mendahului kita karena wabah virus corona ini. Ada keluarga yang harus meninggal dan kita tidak bisa melihat. Atau ada saudara terdekat kita yang sedang sakit terbaring, sedang diisolasi di rumah sakit. Kita tidak bisa merawat, kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa menghibur, tetapi kita merasa sedih sekali. Seakan-akan tidak ada pengharapan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara-saudara, 3 kali juga diucapkan di dalam pasal 42. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Minggu ini adalah minggu Quasimodogenetik, yang artinya seperti bayi. Kita tahu bayi yang baru dilahirkan tidak akan bisa hidup, tidak akan bisa bertumbuh tanpa susu yang murni dari ibunya. Demikianlah kita oleh firman Tuhan ini mengajak untuk mengisi ruang-ruang yang kosong di dalam kehidupan kita dengan firman Tuhan. Karena pasti bersama Tuhan, seberat apapun derita yang sedang kita alami, Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Saudara-saudara, ada teman saya polisi berkata begini, dengan virus corona ini, kejahatan menurun. Kecelakaan lalu lintas hampir di titik nol. Maling-maling, rumah yang kebongkaran hampir tidak ada. Karena semua orang sedang di rumah. Tetapi yang menjadi masalah, banyak juga keributan, pertengkaran di tengah-tengah keluarga. Karena perasaan di dalam kecemasan sensitif itu bisa muncul, gampang tersinggung, karena ada 4 L. Lesu, lelah, loyo, dan letoi. Sehingga tidak bisa aktivitas yang kita lakukan banyak di rumah, cepat bosan, cepat marah, dan ada yang berkata begini, 4L juga, untuk melihat siapa yang dilihat, nggak ada orang mau bisa dilihat, nggak ada aktivitas bisa dilakukan, lo lagi terhadap istri saudara-saudara. Tapi saudara, ingatlah, pengharapan pasti ada. Ini kita doakan, mari keluarga-keluarga berdoa, berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan itu pasti ada. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Kita tahu pembuangan di Babel, 70 tahun berada di Babel, tetapi mereka kembali di bawah sebagaimana janji Tuhan. Dengan kasih-Nya, Tuhan memenuhi janjinya, membangun kembali jiwa-jiwa yang sudah merasakan kegalauan ini, yang sebagaimana dikatakan gundah gulana,
jiwa-jiwa yang hampir mengalami keputusasaan, tidak ada pengharapan lagi untuk kembali ke Yerusalem, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mereka bisa keluar bersekutu kembali, membangun kebersamaan kembali, membangun sukacita, memulihkan keluarga-keluarga yang sudah porak-poranda. Saudara-saudara, bangsa negara kita, bukan hanya bangsa negara kita, tetapi seluruh dunia, lebih dari 200 negara mengalami masalah karena musibah virus corona ini. Memporak-porandakan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga bukan hanya masalah fisik, tetapi jiwa. Saudara-saudara, ini membuktikan kita ini rapuh. Ini membuktikan kita ini memang memiliki keterbatasan, kelemahan. Dan di saat inilah seruan kita kepada Tuhan. Hanya kepadamu ya Allah aku berharap. Pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Pasti saudara-saudara, inilah pengharapan iman kita. Bahwa Tuhan sedang bekerja dan akan terus bekerja menatang kita. Memberi kekuatan kepada kita supaya setiap kita berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itulah Minggu Quasi-Modogeniti ini kita akan bertumbuh karena firman Tuhan yang senantiasa mengisi relung-relung kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mengalami sebagaimana yang dialami pemazmur dalam firman-Mu. Jiwa tertekan, mengalami gundah gulana, mengalami jeritan karena penderitaan di dalam pembuangan. Tetapi oleh firman-Mu, sebagaimana pemazmur katakan, bahwa pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Itulah kiranya yang menguatkan hati kami Tuhan saat ini, yang mengalami penderitaan karena wabah virus corona ini. Bapa di surga, sudah ada kehilangan keluarga, sanak saudara karena virus ini. Mereka sudah lebih dahulu menghadap Tuhan. Ada yang sedang terbaring di rumah sakit atau diisolasi di rumahnya. Bahkan ada di dalam kekhawatiran, kecemasan. Tuhan, beri kami kekuatan. Sebagaimana firman-Mu Tuhan, supaya pengharapan itu sungguh-sungguh menguasai hati pikiran kami, sehingga kami bersama Tuhan menyatakan bahwa kami akan menjadi pemenang. Bapa di sorga, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Berkati setiap keluarga supaya senantiasa di dalam damai sejahtera-Mu di tengah-tengah situasi ini. Karena kami tahu Tuhan sedang bekerja untuk memulihkan hati kami, untuk memulihkan jiwa kami yang tertekan, memulihkan keadaan bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kepadamu kami berseru. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.